tugas dan fungsi dari tim kedua yaitu pengawasan pada alat angkut dan barang. Baik, kepada Dr. Medi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit share tentang di sini tim kerja, ya, tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan angkut dan barang yang mempunyai tugas. Karena bukannya apa-apa, mungkin sebagian yang di masyarakat yang biasa tugas di Wilker itu mungkin sudah tahu, tapi sebagian justru ibu mungkin belum terpapar sama sekali, termasuk saya juga. Tapi saya sudah pernah sih sebenarnya, cuma waktu itu masih sama-sama ya. Di sini, oh ya, yang terhormat Bapak Kepala Kantor, kebetulan dia CM sekarang ada tugas lain yang kami hormati, Pak Agung, para hakim, ya sebagian hakim ini sebagian juga yang nggak bisa hadir karena untuk coaching mentoring, ya. Kebetulan ini tim kedua ini tim terbaru gabungan dari kalau dulu PKSE, PRK dan UKMW. Jadi kebetulan untuk anggaran pun terus terang kami memang masih belum ada, ya, karena RAKL-nya kami buat waktu itu masih dalam kondisi terutama yang seperti biasa ya, perbagian dulu waktu masih UKLW, PRL dan PKSE. Jadi pendanaan pun masih dalam bentuk yang lama, belum terbentuk untuk tim yang baru ya, RKL-nya. Jadi di sini kami akan memberikan informasi sedikit tentang pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut melalui pemeriksaan dokumen karantina, kesehatan karantina, dokumen lainnya, dan atau pemeriksaan fisik pada alat angkut dan keberangkatan ataupun kedatangan. Kebetulan untuk yang ini, yang pertama ini yang itu, kemarin kita sudah melaksanakan pengawasan alat angkut, emang SES, surat edaran ya, melalui surat edaran yang kita dapat tugas untuk pengawasan alat angkut itu sendiri. Kemarin itu kita sudah mulai dilaksanakan di Kertajati. Kebetulan kita bagian udara kebagiannya, ya, ya, kemarin ya. Dan itu sudah dilaksanakan dan insya Allah sudah berjalan. Di sini dari berbagai macam pengawasan, ya. Kemudian penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut. Di sini salah satunya mungkin untuk UKLW sendiri, ya, kecuali yang sudah pernah tugas di laut, ya, di bukan di bandara, selain di bandara ya, di pelabuhan itu mungkin dia sudah mengenal apa itu namanya SSCC, SEC, terus macam-macam banyak ya. Ya mungkin untuk PKSE sendiri ini sudah hafal, sudah hatam. Kemudian untuk SSCC segala macam mungkin itu orang-orang PRL yang biasanya yang mengeluarkan, ya, sanitasi untuk sanitasi kapal itu sendiri. Kemudian pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut ini dilaksanakan setelah kondisi di mana kapal itu emang setelah pemeriksaan ada salah satu bagian mungkin ya, atau terdapat faktor atau apa, itu akan dilaksanakan tindakan, ya. Kemudian yang keempat, pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang melalui pemeriksaan
saja di sini juga pemeriksaan. Salah satunya adalah ICV ya biasanya. Kalau untuk dari luar negeri itu diwajibkan kita pemeriksaan kesehatan pertama melalui apakah dia sudah divaksin atau belum, kemudian pemeriksaan alat angkut itu sendiri seperti pemeriksaan tikus segala macam ya, atau kecoa itu salah satunya ya. Kemudian baru kita berikan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap barang itu sendiri. Kemudian pelaksanaan tindakan pengendalian pada barang diantaranya berupa kegiatan setelah disinfeksi, dekontaminasi dan pemusnahan barang berisiko ini. Misalkan jika terjadi sesuatu atau didapatkan sesuatu terhadap alat angkut itu sendiri, kemungkinan nanti akan dilaksanakan salah satunya disinfeksi atau dekontaminasi atau pemusnahan barang yang berisiko ya. Mungkin itu nanti insya Allah kita berdiskusi. Saya juga mungkin di sini tidak hafal semua mungkin ya. Nanti kami minta bantuan juga ke yang empunya, boleh dibilang ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Dr. Medi yang telah menyampaikan dengan singkat tugas dan fungsi dari tim kedua. Dari Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan atau jadi bahan diskusi, dipersilakan. Boleh memberikan masukan saja? Boleh, silakan. Ya, trigger juga teman-teman bisa memberikan masukan. Ini nggak perlu dijawab, hanya masukan saja. Tim kedua, tim ke 5 ini termasuk yang sangat baru. Sedangkan tim ke 5 itu yang sangat baru. Sedangkan 1, 2, 3, 4 sebetulnya adalah bagian dari substansi yang sebelumnya hanya dipecah-pecah. Kemudian kita menginginkan bahwa tim kedua ini bisa menjadi pelopor bagi BKK yang lain, bahwa kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh tim kedua. Dua kegiatan yang bisa dilakukan, yang pertama adalah mencari peraturan-peraturan jumlah yang diterbitkan oleh eselon 1. Yang kedua, kalau itu tidak ada, kita bisa melakukan sharing dengan BKK lain. BKK lain misalnya BKK Semarang, BKK Cilacap, dan BKK Banten. Tim kedua yang di BKK yang saya sebutkan itu Semarang, Cilacap, dan Banten itu detail kegiatannya seperti apa. Nah, kita tinggal melakukan replikasi atau melakukan semacam modifikasi berdasarkan keyakinan. Contoh, kalau di BKK Semarang, Cilacap, dan Banten hanya melakukan 3 kegiatan, kita merasa bahwa ada 1 kegiatan yang perlu dilakukan oleh tim kedua. Nah, itu juga bisa dilakukan jika di dalam tim kita sendiri, di dalam BKK itu ada kesepakatan khususnya dengan tim ke-1, karena tim kedua ini adalah pecahan dari tim ke-1. Namun kegiatan-kegiatan tugas-tugas tim kedua juga ada berkaitan beririsan dengan kegiatan-kegiatan tim ke-3. Mungkin masukannya seperti itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ini alhamdulillah kita baru melangkah ya. Insya Allah nanti rencananya kita akan menuju ke Banten, dan insya Allah itu akan saya jejaki bagaimana sistem yang di sana, apa yang dilaksanakan oleh tim kedua, kalau bisa kita adopsi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ayo yang lain.
kita kan kebetulan waktu itu mendapatkan banyak peralatan dari pusat ya dok ya waktu semasa COVID. Nah itu mungkin kami informasikan yang pertama untuk yang digendong itu dari 6 itu sudah rusak 5, sudah rusak 5 dan itu sudah coba diperbaiki tapi tidak bisa karena barang impor alatnya masih ada di bawah. Mungkin itu jadi suatu tantangan. Kemudian ada 2 sprayer yang sama pemberian pusat juga, itu juga kondisinya ada yang rusak 1. Barang-barang yang lama ULV yang kita punya pun sama rusak di Pademangan juga. Jadi mungkin untuk tim kedua mungkin saya ingin menyarankan yang pertama kalau bisa untuk depan nanti ada anggaran diutamakan pembelian alat-alat yang sifatnya tidak menggunakan listrik kalau bisa. Jadi yang pakai baterai. Karena ketika kita misalnya melakukan tindakan penyehatan di pesawat, nah kalau misalnya dalam keadaan ground gitu ya, dalam keadaan tidak beroperasi, itu kalau kita ingin melakukan tindakan harus nyewa genset, nyewa listrik lah selain listrik untuk supaya mudah. Jadi kita membawa peralatan yang sifatnya menggunakan baterai, sehingga kita tidak perlu menyewa istilahnya tidak merepotkan pihak lain. Jadi mungkin menyarankan kepada tim kedua untuk melakukan pengadaan barang yang sifatnya menggunakan baterai dan meminimalisir yang menggunakan listrik. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Rian. Ya insya Allah mungkin nanti itu masuk dalam catatan kami, terutama untuk masalah pengadaan alat dan barang. Ya, terima kasih atas masukannya. Insya Allah kita jejaki lagi untuk pengadaan tahun depan mungkin ya. Kita masukkan dalam catatan kita, dan itu emang sangat penting soalnya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mau menambahkan aja Pak Tony, Dr. Medi. Jadi terkait tim kerja 2 ini kan pengawasan faktor risiko kesehatan alat angkut dan barang. Sebenarnya kan ini kegiatannya adalah kegiatan yang sehari-hari kita laksanakan, dan dari poin A, B, C, D sampai F ini sebenarnya satu rangkaian kegiatan. Yang pertama kan pengawasan pada alat angkut melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan. Misalkan orang datang dari luar negeri, kita periksa dokumennya, kemudian lanjut ke poin B, penerbitan dokumennya. Outputnya berupa COP ataupun PHTC, hasil pemeriksaan yang poin A itu. Kemudian apabila ditemukan hal-hal yang faktor risiko, maka lanjut ke poin C, pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut. Contohnya fumigasi. Sebenarnya ini kalau fumigasi ini adalah kita hanya pengawasan. Nanti mungkin saya kira apakah di RPP-nya akan jadi pelaksanaan atau tetap pengawasan. Nanti kita tunggu, RPP-nya masih proses. Tapi pada saat sekarang kita ini pengawasan, lebih ke pengawasannya. Kemudian yang D ini kaitannya dengan barang, pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang. Dokumen apa yang diperiksa? Jadi biasanya ini adalah yang baru melaksanakan ini KKP Suta sama KP Tanjung Priuk terkait ekspor impor. Jadi dokumen-dokumen ekspor impor diperiksa. Nah kalau kita yang sudah kita laksanakan yaitu pengawasan jenazah. Nah ini masuk kategori barang. Apa yang diawasi? Dokumen apa? Dokumen status penyebab kematiannya, apakah karena penyakit menular atau tidak. Nah itu yang dicek atau diperiksa. Kemudian pemulasaraannya di situ kan ada dokumennya. Kemudian akan lanjut ke poin E, penerbitan dokumen karkes terhadap barang, yaitu dokumen OMKBA.
Nah, apabila diperlukan, maka lanjut ke poin F, pelaksanaan dekontaminasi barang. Dan tadi sudah ditambahkan oleh Pak Rian juga peralatannya gitu. Jadi ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terpotong. Jadi ini bukan sistem. Nah, ini tentu kerjasama dengan substansi tim kerja yang lain, tim kerja 1, surveilannya, tim kerja 3 terkait tindakan kekarantinaannya. Mungkin itu tambahannya, Dr. Medi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifri. Mungkin insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jelas ya, karena terus terang yang diinduk mungkin, terutama yang diinduk ya belum terpapar secara gamblang, kecuali yang di pelabuhan hampir rata-rata. Tapi kita tadi bisa menyimak antara poin A, B, C, D sampai dengan F itu saling berhubungan. Jadi dari 3 yang dulunya 3 bagian, jadi pengumpulannya dari sini sebenarnya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Dewi atas tambahannya. Oke. Terima kasih Dr. Medi. Ada tambahan dari rekan sekalian? Mungkin dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mau ditutup dengan pantun nggak? Karena mungkin lainnya pakai pantun ya, saya cuma pakai pantun aja ya. Demi jaga keindahan taman, Cakep. apakah serumput ilalang? Cakep.